Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia, selamat mendengar di Nutrisi Rohani. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda topik tidak berani ambil resiko, justru yang paling beresiko. Di internet ada sebuah artikel berjudul Apa yang diajarkan MBA kepada saya. Resiko terbesar dalam hidup adalah tidak pernah berani mengambil resiko. Penulis mengatakan bahwa ada berbagai alasan orang ambil MBA. Ada untuk memperdalam pendidikan, ada sebagai batu loncatan untuk berkarir, beberapa orang melakukannya untuk mengumpulkan koneksi, beberapa orang melakukannya untuk mendapatkan tiket bekerja di luar negeri. Namun, apapun alasannya, sebagian besar alumni MBA memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua memiliki keberanian untuk mengambil resiko. Apakah karakter seorang yang berani ambil resiko? Penulis memberikan beberapa contoh. Ada seorang pengusaha bernama Lin Zichen. Ia berbagi di forum bahwa ia telah berhasil memulai 2 perusahaan sejak tahun ketiga kuliah hingga ia lulus dari Universitas New York di Business School. Dan bahkan setelah kembali ke Taiwan, meskipun lingkungan dan sumber daya kewirausahaan jauh lebih sedikit dibandingkan di Amerika, ia tetap mengambil resiko untuk memulai bisnis dan membantu banyak perusahaan baru di Taiwan belajar berkomunikasi dan belajar dengan satu sama lain. Beberapa alumni MBA yang berkecimpungan dalam bisnis keluarga mereka, walaupun mereka bisa memilih untuk berkarir di perusahaan besar internasional lainnya, pilihan mereka sangatlah tidak mudah karena di sisi lain mereka harus bisa menyeimbangkan orang tua sebagai keluarga dan atasan. Tetapi bagi alumni MBA dengan visi mereka yang luas dan ilmu bisnis yang cukup solid, justru ini merasa seperti tantangan. Untuk mereka, ini lebih menantang untuk menaati generasi sebelumnya daripada berjuang dengan alasan. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Franz Kopp. Di forum tersebut, dia berkata, kita harus belajar untuk patuh pada waktu yang tepat. Bagaimanapun ada alasan di balik kesuksesan generasi sebelumnya. Teman-teman terkasih, apakah kamu juga termasuk orang yang berani mengambil resiko? Tidak peduli apakah Anda memiliki gelar MBA atau tidak, karakter petualangan sangatlah penting dan perlu dipupuk. Sesuai dengan judul artikelnya, resiko terbesar dalam hidup adalah tidak pernah mengambil resiko. Kelambanan manusia dalam hidup adalah mereka suka hidup dalam zona yang nyaman, melakukan sesuatu yang sudah mereka bisa lakukan. Namun, ada kalimat dalam Alkitab yang mengatakan, Tuhan mampu memberikan kekuatan untuk bekerja di dalam diri kita, memberikan kelimpahan bagi mereka yang mau meminta. Tuhan akan melakukan hal-hal besar untukmu, sesuai dengan apa yang kamu minta dan pikirkan. Tetapi, jika kamu tidak mau meminta, tidak bergerak, atau mengambil tindakan apapun, dan bahkan tidak ada kemauan untuk maju, maka Tuhan tidak dapat memberi kelimpahan dalam dirimu. Landasan doa dan harapan kita harus didasarkan pada 2 persyaratan, mengubah pikiran dan mengubah tujuan. Dalam Alkitab, ketika Yosua hendak memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah Kanaan, berkali-kali Tuhan bersabda kepada Yosua, "Jadilah kuat dan berani, karena engkau akan membawa bangsa ini mewarisi tanah ini. Inilah tanah yang aku janjikan kepada nenek moyang mereka." Kata-kata ini memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah mengubah pikiran Yosua dari ketakutan dan kekhawatiran menjadi kekuatan. Yang kedua adalah percaya pada janji Tuhan dan memimpin bangsa Israel untuk memiliki tanah ini. Teman-teman terkasih, ketika kamu berubah pikiran dan menetapkan tujuan, kamu dapat terus-menerus menerobos batasanmu dan mengalami tuntunan dari Tuhan yang memungkinkan kamu untuk berkembang jauh ke kiri dan ke kanan. Selama pemikiran Anda berubah, impian Anda bisa terus berkembang. Hari ini, marilah kita merubah pikiran dan tidak lagi takut mengambil resiko.
Namun, yakinlah bahwa kemenangan adalah mungkin dan segalanya mungkin terjadi. Saya percaya bahwa ketika Anda melakukan ini, Anda akan melihat bahwa Tuhan akan melakukan lebih banyak untuk Anda daripada apa yang Anda bayangkan dan pikirkan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.